10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Let's say goodbye to all passengers and thank you for flying Garuda Indonesia, member of SkyTeam. Selamat pagi, selamat sejahtera, salam Cipro Properti Pancasila, luar biasa, semangat, semangat, semangat. Pagi ini kita mengadakan menuju ke TKP. Sekarang biasa seperti biasa, saya berada di Gading Serpong untuk menuju ke tempat TKP yang kita harapkan, yang membuat kita menjadi cuan hingga menghasilkan jen yang banyak, jen yang luar biasa, jen yang menjadi saluran berkat. Oke, lanjut jalan. Halo teman-teman, sudah sampai di tempat TKP. Sekarang mari kita untuk memperdalam ilmu properti dalam pelistrikan. Sebelum kita berbuat properti itu belum jadi, maka ada satu batasan tambahan, yaitu adalah listrik. Listrik adalah suatu penerang di dalam bagan atau wadah properti. Wadah properti yang kita buat, baik itu di apartemen, di kondotel, di rumah, di ruko, atau di tempat manapun Anda berada untuk bertempat tinggal. Oleh karena itu, listrik adalah penerang dalam suatu tempat tinggal kediaman tersebut. Maka mari kita untuk selanjutnya untuk melakukan teori pendalaman pemasangan listrik. Properti adalah bagan-bagan dari di dalamnya adalah kelistrikan. Listrik yang kita dipasang untuk dalam properti, maka kita harus pasang sedemikian rupa hingga tidak terjadi korsleting, kebakaran, dengan spesifikasi yang ditentukan oleh pemerintah, PLN, perusahaan listrik negara, dengan komitmen aturan rule yang ada. Di dalam itu menyimpang dari aturan yang ada, maka akan terjadi yang fatal, yaitu adalah kebakaran, meledak, NCB-nya atau speedometernya atau meterannya. Maka kita di sini harus berhati-hati. Pertama yang kita buat dalam pemasangan listrik adalah kita membuat dulu lubang listrik, yaitu dengan kita membolongkan lubang untuk wadah listrik. Kita bolongkan demikian rupa untuk masuk kawat listrik. Kita bolongkan kawat listrik dari luar, dari tiang listrik masuk ke dalam untuk pemasang meterannya. Kemudian di dalamnya baru pemasangan NCB dengan sesuai aturan. Biasanya untuk perumahan maupun ruko itu NCB-nya adalah minimal sekarang ditentukan adalah 10 ampere, yaitu untuk tegangan 900 watt dengan 220 voltase. Inilah lubang untuk
masuk kabel-kabel. Sinilah teman-teman. Teman-teman boleh juga meterannya ini ditanamkan di luar wadah dari properti atau di luar dari rumah atau dari ruko atau dari apartemen. Adapun juga keinginan konsumen juga bisa ditentukan di dalam wadahnya, dalam ruangan di sini. Lalu kemudian meterannya di dalam sini. Kemudian NCB-nya di sebelah sini. Lalu kemudian disambung dengan kabel yang berukuran kabel putih, berukuran dengan aturan adanya, aturan sesuai dengan PLN, yaitu adalah kabel 3 kali 2,5 inci untuk satu NCB. Kemudian untuk memasang titik-titik yang ada seperti lanjut di wadah tersebut. Karena untuk ketahanan kawat listrik, kabel listrik itu adalah untuk ketahanan dari panas, tegangan. Apabila kawat tersebut di bawah ukuran standar, maka akan terjadi kepanasan, kemudian berasap hingga meledak dan terjadi kebakaran. Inilah letaknya NCB. Dari pemasangan itu kemudian kita harus mempunyai SLO. SLO adalah sertifikat layak operasi. SLO adalah sertifikat layak operasi. Jadi tanpa SLO maka tidak diperbolehkan untuk pemasangan listrik, karena memang udah ketentuan dari pemerintah yang hingga membuat sedemikian rupa untuk penerang listrik umum. Yang berikutnya hingga terjadi seperti pemasangan ini adalah meteran untuk dipasang listrik, dan akan terjadi seperti ini. Dari listrik masuk ke meteran, ya, dari listrik masuk ke meteran, dari meteran keluar, kemudian masuk ke NCB. Ini dari meteran dengan ukuran kabel standar. Dari NCB kemudian dialirkan kepada titik-titik penerang yang ada di dalam ruangan. Penerangan yang ada di ruangan itu adalah tergantung dari keinginan si pemilik. Satu titik adalah berpasangan, yaitu terdiri dari lampu di atas stop kontak dan saklar. Itu namanya satu titik. Pemasangan satu titik adalah komplit. Ini yang dikatakan adalah stop kontak. Ya. Kemudian ini yang dinamakan saklar. Untuk pemasangan lampu berikutnya. Dan ini adalah
kabel-kabel yang ada, dan itu adalah lampu. Dari saklar dia mengalir hingga ke lampu pijar, kemudian berpijar dia menyala. Demikianlah sangat sederhananya untuk pemasangan lampu di dalam properti. Adapun pemasangan listrik ini sesuai dengan ada ketentuan yang ada, maka kita akan mudah membuatnya. Andai kata kita tidak mengikuti aturan yang ada, mohon dimaafkan, maka akan terjadi keinginan yang tidak diduga, yaitu gesekan kawat atau panasnya kawat listrik. Dia akan berasap, kemudian NCD-nya berasap, dia akan meledak, gemeteran, dan hingga terjadi kebakaran. Disinilah terjadi gesekan panas. Begitu teman-teman, itulah teori sederhana pemasangan PLN di dalam properti listrik maupun rumah. Sangat sederhana, bukan kawan-kawan? Nah, inilah dia pemasangan listrik yang sudah jadi. Ini namanya stop kontak. Ya kawan-kawan, mengalir ke dalam, ke atas, kemudian saya pasang kembali ke menu yang ada di stop kontak, lalu lari ke saklar hingga jadi berpijarnya lampu. Oke teman-teman, tidak sulit bukan? Sangat sederhana untuk membuat penerang di dalam kediaman rumah. Terima kasih teman-teman, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan berguna untuk teman-teman semua. Salam Cipro Properti Pancasila. Yes, yes, yes. Saat itu ku melihat kamu tersenyum padaku. Sungguh manis wajahmu, sungguh manis senyummu, hingga luluh hatiku saat ku lihat kamu. Hatiku berbunga-bunga. Jika video ini bermanfaat, bantu tekan like dan subscribe. Terima kasih. Hidupku bercahaya, diriku terasa bahagia.